Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, Hem, Mu Jing-er, Lin Guang, dan dua saudari Seng tiba-tiba saja melihat ke arah langit. Mereka melihat langit di atas mereka berubah menjadi merah, dan sebuah formasi besar tiba-tiba menutupi seluruh istana ibu kota alam bawah secara tiba-tiba. Dalam sekejap itu, wajah mereka menjadi sangat jelek. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu tetua dari alam es. "Tentunya bukanlah hal yang baik, dan persiapkan diri kalian," ucap Mu Jing-er dengan serius. Lin Guang dan yang lainnya dengan cepat bersiaga di posisi mereka, dan bola mata setiap orang dari alam elemen tiba-tiba saja seperti ada beberapa warna yang sedang berputar di dalamnya. "Sekarang mundurlah sejauh yang kalian bisa." Lin Guang tiba-tiba berteriak dengan serius saat dia merasakan sesuatu yang muncul dari langit, dan jatuh tepat di bawah istana alam bawah itu. Tentu saja Seng Mi dan Seng Ming juga sadar akan hal tersebut, dan mereka mencoba mundur bersama orang-orang dari alam kehidupan. Mu Jing-er juga membawa orang-orangnya untuk mundur, tapi mereka benar-benar terjebak oleh formasi di sana, yang membuat mereka tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Cepat atau lambat, mereka pasti akan terkena oleh kabut merah tersebut. Jadi sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena formasi di belakang mereka sudah di luar batas kekuatan mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Seng Mi yang benar-benar bingung sekarang. "Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah datang ke sini." "Sialan sekali tua bangka yang mau mati itu," ucap Lin Guang yang mengutuk kakeknya sendiri dengan marah. Melihat bagaimana tuan muda mereka marah, ini membuat semua orang dari alam elemen menjadi agak pusing sekarang. Lebih dari 1000 dari mereka datang ke alam bawah bersama Lin Guang, dan semuanya berada di ranah alam dewa penguasa. Sekarang mereka terjebak di sini tanpa menyelesaikan masalah, dan tentu saja hal ini membuat mereka menjadi agak pusing. Apalagi dengan kabut merah itu, mereka semua tidak ada yang tahu. "Cih, alam es sekarang membuat dinding es, dan kalian dari alam elemen yang bisa menggunakan elemen es juga ikut membantu. Alam kehidupan, cepat kirimkan energi kehidupan kalian setelah dinding esnya siap," ucap Lin Guang saat dia melihat tidak ada satupun yang bisa memberikan ide di saat seperti ini. "Baik, ikuti perintah saudara Lin sekarang," ucap Mu Jing-er. Seng Mi dan Seng Ming juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Lin Guang. "Bang!" Di sekitar pasukan keempat alam itu, dinding es pun muncul mengelilingi mereka. Alam kehidupan mulai menyebarkan elemen kehidupannya, di dalam dinding es yang menyelimuti mereka semua. Melihat kabut darah tidak bisa mencairkan dinding es, ini membuat mereka sedikit merasa lega sekarang. "Ini belum selesai, karena aku merasa ini hanyalah permulaan saja," ucap Lin Guang sambil menatap serius ke arah istana. Mendengar perkataan Lin Guang, semua tetua yang diminta untuk ikut ke sana dari 3 alam pun ikut serius, dan segera menatap ke dalam istana. Entah apa itu, tapi yang jelas mereka tahu kalau ada kemungkinan dalang dari semua ini ada di dalam sana. Sedangkan ada tetua dari alam elemen yang puas dengan tindakan Lin Guang. Mereka tahu kalau di saat seperti ini, maka Lin Guang pasti akan serius dan dapat diandalkan seperti ayah dan kakeknya. Apalagi sejak dari kecil dia sesekali dididik oleh Lin Dong, yang merupakan pamannya sendiri dengan sangat baik. Ternyata dalang dari semuanya telah muncul. Bagaimana dengan alam kegelapan, bunga, dan juga alam yang ikut dalam diskusi sebelumnya? Tanya Lin Guang kepada Mu Jing-er. Mereka sebelumnya tidak ada di sini, karena yang datang ke sini hanyalah 2 tetua dari alam tersebut. Dan pasukan mereka sebenarnya adalah, balas Mu Jing-er yang tiba-tiba saja dia benar-benar lupa akan sesuatu.
Dia ingat kalau Bai Yu memberikan sesuatu kepadanya di saat dirinya akan berangkat ke sini, dan itu berisikan orang-orang dari alam kegelapan, bunga, dan termasuk alam angin. Kenapa? Tanya Lin Guang. Aku benar-benar melupakan sesuatu, maaf, balas Mu Jing'er sambil mengeluarkan sebuah pagoda. Pagoda itu terlihat kecil, tapi jelas saja itu bukanlah harta biasa. Mari kita masuk ke dalam dulu untuk membahas semuanya. Aku tidak tahu berapa lama dinding yang kita buat ini bisa bertahan, ucap Mu Jing'er dengan serius. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tapi mereka memutuskan untuk mengangguk setuju. Dan pada saat itu Mu Jing'er mengirimkan energinya ke dalam pagoda, hingga semua orang di sana pun menghilang dan masuk ke dalam pagoda tersebut. Melihat di mana dirinya muncul, Lin Guang menjadi cukup kagum dengan pagoda yang ada di tangan Mu Jing'er sebelumnya. Dia melihat kalau banyak orang yang bisa ditampung dalam pagoda ini, dan itu termasuk beberapa alam yang datang ke alam kehancuran dengan undangan Bai Yu. Aku tidak menyangka, kalian ternyata ada di sini. Pantas saja aku tidak melihat kalian di luar, dan hanya beberapa orang saat itu yang aku lihat, ucap Lin Guang kepada mereka yang ada di dalam. Lin Guang melihat ada Hei San, dan beberapa tetua dari alam bunga, alam bintang, Xing Xing'er, dan bahkan tetua pertama dari alam elf. Ini semua telah direncanakan oleh Senior Bai. Jika dia tidak memberikan rencana ini, mungkin kita benar-benar akan terjebak di luar, ucap Mu Jing'er. Apakah telah terjadi sesuatu di luar sana? Tanya Xing Xing'er. Mu Jing'er lalu mengangguk, dia segera menceritakan apa yang terjadi di luar kepada semua orang yang ada di dalam sini. Mendengar masalah itu, wajah tetua dari setiap alam berubah menjadi jelek. Karena apa yang mereka tidak inginkan, akhirnya terjadi pula. Tapi untungnya sebelum hal itu terjadi, Bai Yu telah benar-benar membantu mereka mencari solusi di setiap kemungkinan yang terjadi seperti sekarang ini. Di luar sana masih belum ada orang yang keluar dari istana, ucap Mu Jing'er sambil memberi informasi kepada mereka. Siapa yang berani melakukan hal ini? Tanya Seng Mi. Orang yang ada di belakang semuanya ini benar-benar berani melawan seluruh alam. Jika sampai rencana mereka diketahui oleh para penguasa, maka semua penguasa itu pasti tidak akan tinggal diam saja. Semuanya bersiap untuk pertempuran, ucap Lin Guang yang sudah berdiri sambil menghadap semua otang, yang ada di dalam pagoda itu dengan serius. Semuanya juga mengangguk, dan mempersiapkan diri mereka untuk bertarung. Sedangkan di dalam istana itu, semua yang tadi sedang bersenang-senang menjadi tidak dapat bergerak. Kabut merah yang tiba-tiba muncul itu membuat mereka menjadi lemah, bahkan untuk berjalan pun tidak bisa. Sekarang mereka hanya bisa menatap pelaku dari semua ini dengan marah. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan semua hal ini? Teriak Nan Yong yang tidak menyangka dengan orang yang ada di balik semua yang terjadi. Kamu tidak pantas untuk berbicara seperti itu kepadaku. Di mataku ini, kalian hanyalah semut belaka. Sekarang jagalah bicara kalian jika tidak ingin mati, balas pria muda yang berbicara tersebut sambil menatap mereka semua yang terbaring lemah. Pemuda yang berbicara itu menatap mereka semua dengan penuh ejekan. Sedangkan yang lain berusaha untuk bergerak, tapi mereka tetap tidak bisa, karena mereka tidak bisa menyalurkan energi di tubuh mereka. Itu percuma saja. Apa yang akan kalian lakukan ini tidak akan ada gunanya sama sekali. Formasi dan kabut ini akan mengubah kalian secara perlahan menjadi monster darah, dan pada saat itu kalian semua akan berubah menjadi bawahanku yang paling setia, ucap pemuda itu dengan nada tenang. Mendengar hal itu, wajah Nan Yong terlihat sangat jelek. Karena pada awalnya, dia dan Lin Tian masih mencari dalang dari semua hal yang terjadi di alam bawah.
Baik dia maupun Lin Tian tidak pernah menyangka, kalau dalang dari semua yang terjadi di alam bawah benar-benar telah memulai serangan mereka duluan daripada kelompok Lin Tian. Tuan muda, alam es telah membuat dinding es, dan melingkari mereka di luar. Kami tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana, ucap sosok yang muncul di hadapan pemuda tersebut. Memang benar kata ayah, kalau tiga alam ini adalah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Mereka memang lebih pintar dari alam lainnya, balas pemuda itu, yang mana dia adalah Dongtu. Dongtu sendiri telah diperintahkan oleh ayahnya untuk menangkap, dan menjadikan semua yang datang ke alam bawah menjadi monster darah, itu agar mereka semua bisa dijadikan sebagai bawahan paling setia di keluarga Dong. Tapi menurut Dongtu, ini tidak akan berjalan mulus karena tiga alam tersebut. Dan benar saja, mereka benar-benar sangat merepotkan untuk diurus. Biarkan saja mereka, karena aku yakin kalau dinding es itu tidak akan dapat menahan mereka terlalu lama, ucap Dongtu dengan tenang. Dongtu hanya duduk-duduk di atas tahta, yang dulu pernah diduduki oleh Dewa Nereka. Kemudian dia dengan jijik menatap para dewa yang berasal dari alam lain. Di mata Dongtu dan ayahnya alam langit adalah milik mereka sejak Kaisar Langit telah mati. Lalu, ayahnya adalah orang yang ikut dalam rencana untuk menghancurkan Kaisar Langit yang lama. Seluruh keluarga Dong tahu itu semua, tapi mereka masih tetap merahasiakannya. Karena mereka tahu jika terlalu terburu-buru, itu hanya akan membuat keluarga Dong jatuh. Lalu secara tidak sengaja, ayahnya menemukan mayat monster yang aneh. Monster itu telah mati, tapi masih tetap mengeluarkan aura yang sangat jahat. Bahkan seluruh tubuhnya masih tetap utuh sampai ke dalam darah yang ada di dalam tubuhnya. Dari situlah Jenderal Dong mulai melakukan berbagai percobaan, untuk membuat pasukan yang tidak takut mati. Dan akhirnya semua itu berhasil, karena itulah dia dan ayahnya memulai rencana dengan menguasai alam bawah, dan membuat pangkalan militer untuk keluarga Dong mereka sebelum menyerang negeri langit. Jadi keluarga Dong sejak dulu telah berkhianat terhadap Kaisar Langit, ucap Jenderal Yun dengan marah. Bahkan tiga jenderal tua yang ikut dengan ketiga jenderal muda itu, mereka segera menatap Dongtu dengan marah. Begitulah, apakah kalian tahu pasukan tersembunyi yang lebih kuat dari pasukan 4 jenderal? Tanya Dongtu. Kalian benar-benar membunuh pasukan tersembunyi alam langit. Kalian adalah pendosa alam langit. Teriak Jenderal Yun dengan marah. Dia tentu saja tahu pasukan tersembunyi tersebut, karena pasukan tersebut bertugas melindungi Kaisar Langit. Tapi tiba-tiba saja mereka semua menghilang, itu di saat Kaisar Langit dalam bahaya. Bahkan semua penguasa, dan tiga jenderal berpikiran kalau mereka adalah dalang dari semua yang terjadi. Tapi sekarang mereka sudah tahu, kalau pasukan itu tidak berkhianat. Mereka malahan ditipu, lalu dihancurkan oleh keluarga Dong. Karena bagi alam langit, pasukan tersembunyi itu adalah inti dari alam langit. Karena mereka semua sudah ada sebelum Kaisar Langit naik tahta, bahkan ada beberapa dari kelompok itu yang setara dengan Dewa Kegelapan atau bahkan lebih kuat. Mereka hanya masa lalu, dan sekarang keluarga Dong adalah masa depan, jawab Dongtu yang tidak sedikit pun merasa bersalah setelah mengatakan semua itu. Dia sudah menganggap orang-orang ini beserta pasukan mereka yang di luar, itu sebagai orang yang akan mati. Jadi tidak akan ada masalah jika membuka masa lalu kepada mereka semua. Kamu tahu kenapa keluarga Dong sangat ingin membunuh keluarga Nan? Tanya Dongtu lagi. Tapi Nan Yong hanya menggertakkan giginya karena marah. Itu karena keluarga kalian adalah yang paling setia dengan sumpah kalian, dan kami juga tahu di antara 4 jenderal meskipun Jenderal Nan yang paling liar, tapi dia juga paling setia kepada Kaisar Langit. Bukan, tapi terhadap sumpahnya sebagai seorang jenderal.
Ucap Dong Tu tanpa peduli apakah Nanyong ingin tahu atau tidak. Sialan, kita tertipu Paman Nanmo, ucap Lin Tian dengan wajah jelek. Jenderal Nanmo juga begitu, dan mereka segera melihat penghalang di ibu kota, dan tahu kalau mereka telah salah langkah. Mereka berpikir kalau orang-orang ini tidak akan terlalu bertindak terang-terangan, tapi ternyata mereka benar-benar langsung melakukan pukulan mematikan saat ini. Itu benar-benar jauh dari prediksi Lin Tian. Keluarga Dong, teriak Jenderal Nanmo dengan wajah marah sambil memandang perbatasan barat yang kosong itu. Mereka jelas-jelas sudah tahu, kalau yang tinggal di sini hanyalah prajurit biasa yang bahkan tidak tahu situasi sebenarnya. Dan benar saja saat Lin Tian masih memikirkan rencana lain, tidak jauh dari belakang mereka pasukan monster darah tiba-tiba muncul, mereka diarahkan oleh orang-orang yang pernah berniat membunuh Nanyong. Sepertinya sekarang kita harus menyelesaikan mereka dulu Paman Nanmo, ucap Lin Tian yang melihat betapa banyaknya monster darah tersebut. Tidak ada pilihan lain, tapi aku khawatir di berbagai kampung, itu telah terjadi hal yang sama sekarang ini, jawab Nanmo dengan serius. Lin Tian meminta kepada para jenderal yang ikut dengan mereka untuk memimpin pasukan di sisi perbatasan, dan dia mengatakan di sisi selatan biarkan si kucing putih yang menjadi pemimpin, lalu menyelesaikan masalah ini secepatnya sebelum mereka menuju ke ibu kota. Jenderal itu pun mengangguk setuju, dan dia langsung memberikan perintah kepada yang lain tentang masalah itu. Bahkan Lin Tian langsung memerintahkan api Dewa Naga untuk membuat kloningan di perbatasan barat, itu harus dia lakukan untuk memimpin juga. Dan jika mereka tidak mau, maka katakan saja itu adalah perintah dari Jenderal Zhao sendiri. Paman kembalilah ke perbatasan timur, dan pimpinlah pasukan. Setelah semuanya selesai, bawalah menuju ibu kota segera. Lalu, mintalah kepada dua jenderal di ibu kota untuk terus mengirim informasi kepada kami berdua, ucap Lin Tian kepada jenderal yang lainnya. Dia sudah tidak ada pilihan lain, karena ini terjadi sangat mendadak, dan mereka pun hanya bisa menyelesaikan masalah di depan mereka lebih dulu. Siap, jenderal itu pun secepat mungkin masuk melewati perbatasan barat, atau jalan aman dan tercepat untuk menuju ke perbatasan timur. Setelah dia pergi, Lin Tian dan Jenderal Nanmo saling memandang dan tersenyum. Mau melihat siapa yang tercepat di antara kita? Tanya Jenderal Nanmo kepada Lin Tian. Tentu saja dong, jawab Lin Tian. Kalau begitu, serang, teriak Jenderal Nanmo. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.